Pertama-tama di sini kita buka dulu sumnya, lalu mengaktifkan visual seperti ini. Kita buka command prompt. Fungsi dari create ini dia itu membuat database. Dan di sini fungsi dari show itu dia menampilkan database. Oh salah, kurang S, maaf guys. Nah seperti ini. Itu menampilkan database. Dan di sini ada penjualan. Itu dia memasukkan atau mengganti nama dalam database. Lalu masukkan create. Masukkan kode. Di sini sampai error karena garisnya itu salah. Dan di sini sudah berhasil. Lalu kita masukkan dash barang. Dash itu dia sama dengan show yang menampilkan database. Seperti ini. Lalu kita masukkan create tabel karyawan. Create tabel karyawan. Enter. Terus nick pin 10. Lalu kita masukkan dex karyawan. Jika sudah muncul seperti ini, kita membuat tabel penjualan. Oke, sudah seperti ini. Kita masukkan lagi kita menampilkan data penjualan. Setelah itu kita masukkan create tabel transaksi atau membuat tabel transaksi. Ada kode barang. Jika sudah seperti ini, kita tampilkan transaksinya. Dash transaksi. Lalu kita buat tabel pembeli. Selanjutnya kita buat tabel pembeli. Di sini saya akan menjelaskan perintah update. Jadi perintah update ini dia mengganti atau memasukkan data yang akan diperbaharui. Untuk mengupdate ini kita harus memasukkan nilai pada misalnya pembeli. Jadi kita insert info pembeli dulu agar bisa mengupdate pada data pembeli.
Selanjutnya Jadi select untuk select ini menampilkan. dia menampilkan tabel yang telah kita update tadi. Kita sudah selesai Kini mengupdate. saya akan melanjutkan video dari teman saya tadi dan saya bertugas untuk menjelaskan tentang delete. Jadi untuk delete ini kami mengambil tabel pembeli atau data dari pembeli. Setelah tadi kita telah menambahkan perintah delete pada tabel pembeli, di sini kita akan menampilkan hasil dari perintah delete tadi dengan ketik select from pembeli. Jadi di sini delete yang kita lakukan berjalan dengan berhasil karena di sini tadi kan tabelnya ID-nya ada 1 dan 11. Jadi kita menghapusnya yang ID 11. Jadi di sini delete from pembeli where ID pembeli 11 yang ini. Makanya tabel select from pembelinya terhapus yang ID angka 11. Oke, saya di sini akan melanjutkan. Tadi sudah dibuat database-nya yaitu penjualan. Kemudian telah dibikinkan tabel penjualan, tabel pembeli, tabel karyawan, dan juga tabel transaksi. Kemudian perintah-perintah SQL CRUD telah buat, yaitu pertama create, kemudian read atau select, kemudian update, dan yang terakhir itu delete. Semua perintah SQL tadi telah dikerjakan dan semua telah dibuatkan tabel. Kemudian di sini saya akan buatkan relasi tabelnya menggunakan Exam, aplikasi Exam. Oke, langsung saja pertama kita buka aplikasi Examnya. Kemudian telah dijalankan. Oke, tekan admin. Setelah itu pergi ke penjualan yang telah kita buat di Command Chrome tadi, dan ini hasil yang telah kita buat. Kemudian di sini saya akan membuat relasinya dengan menekan tombol more, kemudian designer. Oke. Di sini sudah terdapat tabel atau database yang telah dibuat di CMD tadi. Kemudian untuk membuat relasi kita tekan ini create relationship. Kemudian atur di sini select foreign key. Di sini saya memilih cascade. Mau on delete dan on update, saya memilih cascade. Oke. Ternyata di sini tidak bisa. Foreign key relationship has been add. Kita pergi ke transaksi. Buka struktur. Kemudian lihat di sini di tabel strukturnya ini kita akan menambahkan index pada kode barang. Di sini kita tinggal tekan more dan index. Oke. Bisa juga kita tekan ini terus kita pilih index. Otomatis dia akan terindeks. Kemudian di pembeli juga ini ID index. Terus ini juga di penjualan, nama barang kita indeks dia. Oke, sampai terdapat tanda kunci abu-abu seperti berikut. Setelah itu kita ke transaksi. Di transaksi ini kita lihat, kita tambahkan juga index-nya agar bisa tersambung. Ini juga ditambahkan. Ini sebenarnya ID pembeli. ID pembeli.
Oke, langsung saja kita ke designer. Ini tadi sudah tersambung karena kita telah menambahkan indeksnya. Dia akan tersambung. Kemudian untuk cara lainnya untuk merelasikan tabel-tabel ini, kita juga bisa ke ini transaksi. Kemudian kita ke struktur, kita buka relation view. Yang pertama di sini saya gunakan ID pembeli, kemudian di database-nya itu penjualan, tabel pembeli, kolom ID pembeli. Kedua yaitu NIM, database-nya penjualan, tabelnya karyawan, dan kolomnya NIK. Ketiga, kode barang, database penjualan, tabel penjualan, dan kolom kode barang. Oke. Di sini kita save. Terus setelah di save, selanjutnya kita ke penjualan. More designer. Oke. Di sini masing-masing tabel sudah terhubung atau sudah terrelasi. Oke, yang ini pada penjualan dia kode barangnya terhubung di transaksi. Kemudian ini penjualan juga terhubung ke barang, pembeli terhubung ke transaksi, ID pembeli, ID transaksi. Kemudian ini NIK terhubung, NIK transaksi terhubung ke NIK karyawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.